Bisa ya? Seharusnya bisa. Kan belum tak atur VLAN-nya, aku nggak bisa ngeping. 10.1 bisa. Karena aku belum bikin VLAN. No, di switch-nya lo belum ada VLAN. Seharusnya bisa. First time out semua. Why? Apa karena 10-nya itu ya? Oh, jadi 10. Oh, berarti ini harus 1 sudah tepat. Misal deh, bilang kamu bisa. Bisa. Dia harus tanya ke ChatGPT. Chat. Hai, aku punya di Kisco. Yang hubungan langsung dengan switch tanpa jual. Apa aku tidak bisa pintar? Oh, memang harus pakai router. Subnetnya beda. Kalau bisa berbeda subnet, berarti aku lah coba-coba. Subnetnya desktop. Apa sih? Ya, tapi configuration berarti subnetnya harus ini. Sudah aku oh, oke. Tuh, kata spasi. Dari suwi.
hibrida. Nah, ini apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sekelompok atau lebih sistem komputer yang sudah dapat LAN jaringan private area, local area, metropolitan area. VLAN 10 atau VLAN selesai. Tiga sama 4 biasanya jarak apa? Ini bisa tapi ini nggak bisa. Kisco pakai tracer. Latihan LAN sederhana 1. Oke. Ngapain aku keluar Kisco? Latihan Kisco. Oke, kita buka file. Kemarin apa ya? Modulnya itu kemarin kita punya trunk. Switch. Apa itu VLAN, jenis, kelebihan, dan contoh? VLAN adalah jaringan khusus yang dibuat dari satu atau
lebih jaringan area lokal. Ini memungkinkan sekelompok perangkat yang tersedia di beberapa jaringan untuk digabungkan menjadi satu jaringan logis. Hasilnya menjadi LAN virtual yang dikelola seperti LAN fisik. Bentuk lengkap VLAN didefinisikan sebagai jaringan area yang lokal. Habis ini belajar sendiri. By the way, aku mau bikin topologi yang sangat isi satu, isi dua, isi dua, switch satu. Ini semua satu-satu. Anjay. Yang aku inginkan ada ke sini, sini, sini. Maju, anjay. Satu, dua, tiga, empat,
Yang aku inginkan adalah aku melakukan freelance ini kemudian ini kemudian freelance yang anjay bisa 10.1 kopi 2 3 4 5 right. Ini freelance 10 20 30 10 10 20 ngecek jaringan ping 10 titik berapa bisa nah ketiga bisa dia kelima bisa dapat tes lagi ke 6 bisa kita akan membatasi hal tersebut dengan cara menggunakan VLAN. Di switch ini terdapat dua VLAN yaitu VLAN 10 dan 20. Terus di switch ini VLAN-nya adalah 30 dan 40. Pertama-tama kita harus menyalakan terang pada switch FA02 dengan FA01. Kita coba lihat. Terangnya udah tapi kita nyalain. Bentar, ini ke akses dulu. Ya, latihan. Switch mode TRU-NK. Oke, gitu doang. Sebenarnya gitu doang. Di sini juga sama. Enable udah. Kontek man substitute YNT FA ya FA apa 01 sorry switch port order true misal pada ini fase Ethernet 2 oh ini kita nggak bisa ngasih IP global dan ngehang laptopku ngehang no GPT lagi
Apakah switch tidak bisa diberi IP? Secara umum, switch layer 2 biasa, switch unmanaged atau switch yang bekerja di layer 2 tidak memiliki IP routing traffic. Oke. Ya sih. Apa? Seenggaknya nyambung lah. Di switch ini kita harus ngedeklarasikan dulu VLAN 10. VLAN 10. VLAN 10 dan VLAN 20. Sesimpel itu. Kemudian di sini 10 dan 30. VLAN 10 sama VLAN 30. Untuk akses VLAN-nya kita berikan ke FA01 sama FA. Aduh, dipanggil ibu. Bentar. Stop dulu. Oke, lanjut. VLAN 10, VLAN 20. Tadi sampai mana? VLAN 10. Oke. Exit. VLAN 20. Oke. Nah, pada VLAN 10 kita akan ini root. Ini switch yang mana? Ini kan. Pada VLAN 10 kita exit dulu. Kita int FA0/1. Kita masukkan switch port mode access switch access VLAN 10 2WR exit int FA02 FA0/2 switch port mode true gini, switch access VLAN 10 2WR exit. Nah, kemudian kita masukkan FA01 dengan FA03, berarti int FA range FA0 berapa 1 koma FA0/3 menjadi switch port mode access switch port mode access, terus dia itu switch access VLAN 20 do right. Oke, kita show run. Kita lihat, oh FA04 nya nggak kesetting pak, nggak kesetting ke VLAN 20. Jadi ada exit int FA0/4 switch port mode access switch access aksesnya switch access VLAN 20
do where finish do show run. Nah, untuk Ethernet 0/4 udah mantep. Oke, coba kita ping ya. Kita akan melakukan ping. Titik 10 dulu, 10.1. Seharusnya nggak bisa. Bisa dong. Kok bisa? Waduh. Padahal udah ada loh. Udah atur VLAN-nya. Kok sih iso ya? Harusnya keempat doang yang bisa. Kok merono iso? Apa VLAN ku? Oh, fase Ethernet 1 ku VLAN-nya 20. Kok bisa? Waduh. Ya Rohman, VLAN 20. Jadi salah ini. Exit. Apa mana ya? INTFA 0/1. Dia no switch access VLAN 20. Aku kasih switch access dia VLAN 10. Do where. Seharusnya nggak bisa. Seharusnya udah nggak bisa ngeping. Yoi, nggak bisa ngeping. Oke, udah nggak bisa ngeping ya. Kontrol. Kita keempat, temannya sendiri. Oh, bisa dong. Oke. Percepat. Di sini kita harus konfigurasikan VLAN 10 dan 30. Sudah selesai. Kita exit. Di sini ada FA03 dan FA01 yang terhubung ke dua PC dengan VLAN 30. Oke, berarti kita akan INT FA range FA0/1, FA0/3. Kemudian kita switch port mode access switch inconsistent. Sorry. Switch mode switch access VLAN 30. Do show run flash Ethernet 01 dengan VLAN 30 switch port mode access flash Ethernet 0/3 switch port access VLAN 30 dengan switch portnya mode access. Udah benar. Lanjut. FA01 nya salah berarti aku. FA01 itu yang terhubung ke FA02. Berarti salah. Salah. Exit dulu. FA INT FA0/ const INT FA0/1. Kita switch port mode trunk. Itu kita switch access
VLAN 10 do wr do show run. Nah, ini seharusnya udah benar. Yang 01 itu dia ada di VLAN 10 dengan terang karena dia terhubung ke switch. Oke. Kita exit. Kita ke intfa 0/4 tadi. /4 karena dia di /4 aku masukin switch port mode akses switch akses VLAN 30 akses VLAN 30 switch port mode akses. Oke. Do wr exit intfa 0/ berapa terakhir /2 switch port mode akses switch akses VLAN 10 do wr do show run. Oke, nice. Ethernet 1 10, Ethernet 2 10, Ethernet 3 30 30. Oke, seharusnya dia nggak bisa ngeping. Dia nggak bisa ngeping. Coba aku dari 10 ping kedua. Ping 10 kedua. Bismillah. Woi, langsung bisa dong. 10 kedua dan 5 ke 10 ke ini seharusnya nggak bisa. Ping 192.168.10.2 seharusnya nggak bisa. Please nggak bisa please, karena udah aku batasin dan dia ke 10.6 bisa. Step up, nice. 10 ke titik 6 bisa dong, nice. Tep, ini bisa. Shift S mending sini aja deh. Oke, ini kan ada rendah. Ya, latihan VLAN sederhana 2 switch switch dan disco VLAN sederhana. Coba SDM. Sekarang nyoba sing iki router ke switch. Kemarin gagal aku. Sing merekam lah ya. Udah belajar VLAN, tinggal belajar router ke switch dan routing. Nanti lanjut ke belajar subnetting, kerjaan tugas dan serial. Oke. Kayaknya nggak ada berita-berita.
Di sini pakai router topologinya dengan dua VLAN. Coba Cisco. Switch
Makan ya nak. Jadi kerjanya. Jadi kalau tambak ini sampai udang orang nyampe. Sorry Ki. Apa sih exit? Encapsulation dasar.
PIN 20.20.20.1. Nggak bisa, gimana nih? Seharusnya bisa. Paham aku. Titik berapa? Titik 10, titik 2. Nggak bisa. Tiga, latihan freelance sederhana 3 SWITCH sederhana dengan router switch. Away for too long, don't go to bed. I'll make a cup.
I knew I was underwater. Bertema belajar jaringan komputer dasar dengan Cisco pakai Tracer. Jaringan 92 sebelumnya 255. Nah, PC Win ke alamat PC kedua saya yaitu 192.168.1.2. Nah, di sini terdapat pesan penjelasan dalam video ini juga kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Oke guys, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang. Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia. Bisa lihat di sini pada user. Lalu diikuti dengan di preview running dash config. Show running config. Nah, di sini dapat kita lihat konfigurasi ini. Like, share, dan subscribe karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas. Salam Indonesia belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang. Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Tentukan interface mana yang ingin kita konfigurasi. Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ketiga dari video berseri atau playlist bertema belajar jaringan komputer dasar dengan Cisco pakai Tracer. Sesuai dengan temanya, melalui playlist ini kami akan memberikan panduan bagi kalian untuk mempelajari berbagai topik dalam jaringan komputer, tentunya dengan bantuan Cisco pakai Tracer. Dalam video ketiga ini, kita akan mengenal konsep dasar dari routing. Sebelum memasuki topik routing, terlebih dahulu kami akan mengulas ulang topologi yang pernah kita gunakan pada video pertama. Ini adalah topologinya. Nah, pada topologi ini terdapat 4 buah PC yang terhubung ke sebuah switch. Di mana IP dari PC yang pertama atau PC 0 ini adalah 192.168.1.1. Ini 1.2, 1.3, dan 1.4. Ya. Dua ruas pertamanya tetap sama, 192.168, 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Nah, untuk lebih memastikan, kita bisa buka command prompt dari PC-nya, lalu kita bisa ketikkan perintah ip config. Seperti ini. Ini adalah PC yang paling kiri. IP-nya adalah 192.168.1.1. Ini 1.2, 1.3, 1.4. Saya coba pastikan lagi. PC 3. Saya masuk ke desktop, lalu pilih command prompt. Saya lakukan IP config lagi. Ya, IP-nya 1.4. Ya, 192.168.1.4. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk melakukan uji koneksi dengan ping. Ya, saya akan lakukan uji koneksinya dari PC yang paling kiri nih. Saya akan uji koneksi dengan ketiga PC yang lainnya. Di sini saya gunakan perintah ping. Ya, ping ke PC yang sebelahnya persis berarti 192.168.1.2. Terdapat pesan reply artinya PC 0 dengan PC 1 terhubung. Berikutnya saya akan coba ping PC 2, 192.168.1.3. Ada pesan reply lagi, berarti PC 0 dengan PC 2 ini terhubung. Lalu saya coba uji koneksi dengan PC yang paling ujung, 192.168.1.4. Dan ada pesan reply lagi. Nah, di sini dapat dipastikan bahwa keempat PC tersebut, keempat PC yang kita miliki dalam topologi ini terhubung dengan baik. Nah, pada video kali ini ada 2 buah PC yang akan kita ubah IP address-nya, yaitu dua PC yang terakhir ini. Ya, 2 PC yang berada di sisi paling kanan. Di sini IP awalnya adalah 192.168.1.3 dan 1.4. Kita ubah menjadi 2.1 dan 2.2. Saya coba close dulu ininya. Saya coba buka PC ini. Saya ubah IP address-nya. Saya masuk ke desktop, lalu IP configuration. Yang tadinya 1.3 saya ubah menjadi 2.1 di sini. Subnet masa saya biarkan sama. Saya close. Lalu PC yang paling ujung kiri, paling ujung kanan maksud saya ubah menjadi 2.2. Seperti itu. Ya, jadi di sini 192.168.1.1, 1.2, dan di sini 2.1, yang ini 2.2. Nah, di sini kita akan lakukan uji koneksi ulang dengan menggunakan ping. Sama, saya akan ping dari PC yang paling kiri di sini. Saya akan ping PC sebelahnya persis dulu. Ping ke 192.168.1.2. Tidak ada masalah, ya, terhubung dengan baik. Sekarang saya akan ping ke PC nomor 2 atau PC ketiga di sini. Ping ke 192.168.2.1. Nampaknya mulai ada masalah di sini. Ya, PC
nol saya sudah tidak lagi bisa menghubungi PC2 di sini. Oke. Sehingga dihasilkan pesan RTO atau request timeout. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau PC yang penghujung sebelah kanan ya? Saya akan coba ping ke 192.168.2.2. Oke, kita akan tunggu hasilnya. Ya, RTO juga atau request timeout. Nah, sekarang kita mendapati bahwa PC 0 tidak lagi terhubung dengan PC 2 dan PC 3. Nah, di sini ada sebuah konsep dasar yang mesti kita pahami. Oke, dalam melakukan troubleshooting atau penelusuran masalah dalam jaringan komputer, langkah pertama yang harus diperiksa adalah layer fisiknya terlebih dahulu. Layer fisik umumnya terkait dengan koneksi kabel. Ini bisa mencakup kondisi kabel, kondisi konektor, dan juga kondisi dari network adapter yang kita gunakan. Untuk kasus kita kali ini dapat dipastikan koneksi fisiknya baik, karena topologi fisik dari jaringan yang kita bangun ini menggunakan simulator. Oke. Nah, ditambah lagi dalam uji ping sebelumnya, kita mendapati PC 0 terhubung dengan baik dengan ketiga PC lainnya. Nah, selanjutnya setelah layer fisik dipastikan baik, ya baru kita beranjak ke layer network. Nah, salah satu hal yang terkait dengan layer network adalah IP address. Kebetulan untuk kasus pada video kali ini, kita menggunakan IP address kelas C. Ya, jadi IP address yang kita gunakan adalah IP kelas C dengan subnet masknya adalah 255.255.255.255.0. Ya, saya coba review ulang di sini IP config. Ya, subnet mask yang kita gunakan adalah 255.255.255.0. Ya, ini adalah default subnet mask untuk kelas C. Nah, di sini sebenarnya kita dimudahkan untuk mengidentifikasi network address. Cukup dengan mengganti blok terakhir pada IP address dengan menggunakan angka 0. Ya, misalkan di sini IP address untuk PC yang paling kiri adalah 192.168.1.1. Ya, berarti network address-nya adalah 192.168.1.0. Seperti itu. Nah, agar mempermudah dan biar nggak lupa di sini, saya bisa beri label saja di sini network address dengan PC 3 seperti itu. Yang berbeda bila dibandingkan dengan PC 2 dan PC 3. Maka tidaklah mengherankan bila PC 0 tadi tidak dapat berkomunikasi dengan PC 2 dan PC 3. Agar perangkat yang berada dalam network address yang berbeda dapat berkomunikasi, kita membutuhkan sebuah perangkat tambahan, yaitu router. Router pada dasarnya adalah sebuah komputer yang memiliki lebih dari satu network interface, di mana setiap network interface-nya akan ditempatkan di beberapa network address yang berbeda. Di sini sebuah router berperan untuk menjembatani komunikasi dari beberapa perangkat yang memiliki network address yang berbeda. Berikut akan saya tambahkan sebuah router pada topologi ini. Ya, nah di sini saya akan saya masukkan network device, lalu saya pilih router, lalu saya pilih router PT di sini. Saya akan pasangkan routernya saya di sini. Oke. Nah, selanjutnya saya akan pisahkan dua kelompok PC ini ke dalam switch yang berbeda. Oke. Saya akan pisahkan menjadi dua switch yang berbeda. Di sini saya butuh lalu straight juga. Router perlu kita konfigurasi mana yang ingin kita konfigurasi. Ya, caranya cukup interface. Ya, lalu diikuti dengan nama interface-nya. Tadi sewaktu saya menghubungkan router 0 ini dengan switch yang ada di sisi kiri, saya hubungkannya ke fast Ethernet 0/0. Oke, maka di sini saya perlu mengetikkan interface spasi FA 0/0. Oke, nah berarti saya sedang berada di interface yang sebelah kiri. Oke, nah selanjutnya kita dapat melakukan konfigurasi IP address pada interface ini dengan menggunakan command IP address lalu diikuti dengan IP address dan subnet mask yang ingin kita pasangkan. Nah di sini perintahnya adalah IP spasi address. Ya, lalu diikuti dengan IP address-nya. Nah, misalkan saya mau kasih IP 192.168.1.254. Nah, yang perlu diperhatikan adalah IP address-nya harus satu network address dengan PC yang ada di sini. Ya, kalau tidak nggak bisa berkomunikasi nantinya. Spasi lalu diikuti dengan subnet mask-nya. Ya, standar ya, pakai 255.255.255.0. 255.255.255.0. 3 dampak besar yang bisa kamu berikan kalau kamu berkomitmen untuk membantu pendidikan anak Indonesia dalam jangka panjang. Pertama, mengurangi angka anak tidak sekolah dari 4,3 juta anak pada masa pandemi menjadi 4,1 juta setelah pandemi usai dan masih bisa terus menurun dengan uluran bantuan tangan.
Oke. Nah, kalau setelah IP address terpasang pada interface, langkah selanjutnya adalah kita aktifkan interface-nya. Ya. Nah, untuk mengaktifkan interface-nya, kita gunakan perintah no shutdown. Nah, seperti itu. Ya, no shutdown berarti kita mengaktifkan interface-nya. Seperti itu. Nah, berikutnya saya juga akan konfigurasi IP address untuk yang interface sebelahnya. Oke, saya exit dulu ya. Saya keluar dulu di sini. Oke, masuk ke Global Configuration Mode. Berikutnya, saya ketikkan lagi interface. Ya, kali ini FA. Ya, nama interface-nya adalah 1/0. 1/0. Oke, lalu saya beri IP address, IP, spasi address 192.168. Nah, di sini kan networknya adalah 2.0. Misalkan saya mau kasih IP 2.254. Oke. Lalu subnet masknya adalah 255.255.255.0. Oke, sama halnya setelah diberi IP address, kita perlu aktifkan interface-nya dengan menggunakan perintah no shutdown. Seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah, sudah. Setelah IP address terpasang pada interface, langkah selanjutnya adalah melakukan uji koneksi antara router dengan PC-nya yang berada pada satu network address yang sama. Nah, uji koneksi dengan ping dapat dilakukan baik dari sisi router maupun dari sisi PC. Oke, berikut akan saya demokan. Saya close dulu ini. Pertama-tama saya lakukan dari sisi PC dulu ya. Dari PC, ya saya mau melakukan uji koneksi ya PC ini, PC 0 ini dengan routernya. Ya. Maka saya lakukan ping ke alamat 192.168.1.254. 1.254 adalah alamat router, lebih tepatnya alamat interface yang ada di sisi kiri ini. Ya, saya ping. Ya, kita lihat dapat pesan reply, artinya PC ini terhubung dengan routernya. Oke. Nah, berikutnya saya akan coba lakukan pingnya dari router ke PC. Ya, kebalikannya. Nah, untuk melakukan ping dari router, kita harus masuk ke privilege exec mode dulu. Oh, subnet. Subnetku beda. Tadi itu astaga. Astaga. Berarti open. Subnetnya beda. Oke, nice. Namanya juga belajar. VLAN 10 dengan ini netnya. Aku harus kasih netnya ini. 192.10.10 gini aja. /24 copy all. Subnetnya harus sama. Subnetnya harus sama. Satu. Oke. Yang ini config desktop. Subnetnya oke, nice. Masalahnya yang di sini aku ngasih ADDR-nya 10.10.10.10 salah. CLI enable. Habis enable aku melakukan const int fa g 0/0.10. Oke. Do sh run. Ini loh salah. Aku harus ngenu IP address-nya. No IP ADDR 10.10.10.1 dengan subnetnya 255.255.255.0. Terus kemudian aku harus menggunakan IP ADDR 192.168.0.0
10 titik misalkan 254 ini dengan subpersonalnya 255.255.255.0. kemudian aku exit, aku lakukan lagi yang namanya int g 0/0.20, kemudian aku lakukan no IP addr 20.20.20.2.1.255.255. no kemudian aku IP addr 192.168.10.254. bisa nggak? 255.255. Misal ini bisa nggak? Overlaps dengan giga. Oh iya kan harus gini. No s shutdown exit. Coba dari sini PIM 192.168 titik apa 20 titik aku lupa 52 bisa. Nice. All gateway-nya bukan ini. 192.168 titik kau dah titik 10.252 254 aku kan. Dengan ini aku bisa melakukan konfigurasi desktop PIM 192.168.10.254. Oke, kedua-duanya udah selesai. 254 sama 25 sekian. Coba aku ping PC-nya. Ping PC 20 dan ini 2. Gagal, cok. Apa karena default gateway-nya ya? .252
Berhasil. Ya, di sini sudah di preferred exec mode. Saya lakukan perintah ping 192.168.1.1. Ini berarti saya melakukan ping ke PC 0 ini. Enter. Nah, di sini. Ya. Nah, kalau kita melakukan ping dari Cisco router, ya tandanya kalau successful itu bukan ditandai dengan adanya pesan reply, tetapi ditandai dengan tanda seru. Ya, lalu ada keterangan success rate-nya 100% atau 100%. Berikutnya saya akan ping PC satunya lagi yang ada di sini, ya 192.168.1.2. Oke, ya sama ada pesan reply success rate-nya adalah 80%. Saya ping sekali lagi, success rate-nya adalah 100%. Oke, nah berikutnya router ini pun saya akan ping. Aku lakukan uji koneksi ke PC 2 dan PC 3, ya. Setting ke alamat 192.168.2.1. Kita tunggu dulu, ya, berhasil. Lalu kita ping juga ke alamat 2.2. Kita tunggu dulu, berhasil juga. Oke. Nah, sekarang kalau PC ini kita ping ke routernya. Ya, jadi kita melakukan pingnya dari PC ke router. Berarti di sini saya melakukan ping ke alamat 192.168.2.254. Ya, ke alamat 2.254. Oke, jadi ping 216. Ini mimpiku, dunia masa depan yang kuinginkan. Bisa nggak ya jadi kenyataan? Mimpi aja terus, kapan wujudinnya? 1.254. Oke. Lalu saya beri default gateway juga untuk dua PC yang ada di ruas kanan. Default gateway-nya adalah 192.168.2.254. Nah, di sini pakai 2 ya. 254, 2.254. Karena network address-nya adalah 192.168.20. 192.168.2.254. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lakukan uji koneksi ulang antara PC dengan network address yang berbeda. Nah, di sini. Saya kembali ke PC yang ada di sini. Saya coba mau melakukan ping lagi ke PC 2 dan PC 3. Saya akan ping ke alamat 192.168.2.1. Sekarang berhasil. Ya, saya coba ping juga ke alamat 2.2. Berhasil juga. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan. Pertama, setiap perangkat dalam jaringan komputer pada dasarnya hanya bisa berkomunikasi dengan perangkat lain selama berada dalam satu network address yang sama. Poin penting kedua adalah router dapat digunakan untuk menjembatani komunikasi antar perangkat yang memiliki network address yang berbeda. Saya lakukan ping ke alamat 1. Saya buka PC-nya. Oke. Di bagian config-nya, IP configuration. Ya, di sini ada field default gateway. Default gateway-nya adalah 192.168.1.254, yaitu alamat
ini adalah alamat interface dari router yang satu network address dengan PC 0 ini. Oke. Kalau sudah saya close, saya beri default gateway juga untuk PC sebelahnya 192.168.1.254. Oke. Lalu saya beri default gateway juga untuk dua PC yang ada di ruas kanan. Default gateway-nya adalah 192.168.2.254. Nah, di sini pakai 2 ya. 254, 2.254. Karena network address-nya adalah 192.168.20. 192.168.2.254. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lakukan uji koneksi ulang antara PC dengan network address yang berbeda. Nah, di sini. Saya kembali ke PC yang ada di sini. Saya coba mau melakukan ping lagi ke PC 2 dan PC 3. Saya lakukan ping ke alamat 192.168.2.1. Sekarang berhasil. Ya. Saya coba ping juga ke alamat 2.2. Berhasil juga. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan. Pertama, setiap perangkat dalam jaringan komputer pada dasarnya hanya bisa berkomunikasi dengan perangkat lain selama berada dalam satu network address yang sama. Poin penting kedua adalah router dapat digunakan untuk menjembatani komunikasi antar perangkat yang memiliki network address yang berbeda. Ketiga, router pada dasarnya adalah sebuah komputer yang memiliki beberapa network interface dengan network address yang berbeda. Ketiga, router pada dasarnya adalah sebuah komputer yang memiliki beberapa network interface dengan network address yang berbeda-beda. Dan yang keempat, setelah memastikan setiap PC terkoneksi dengan routernya, kita juga perlu melakukan konfigurasi default gateway pada setiap PC. Ya, karena kalau PC-nya tidak kita set default gateway-nya, PC tersebut tidak bisa memanfaatkan keberadaan si router. Nah, demikian video kedua kami untuk playlist ini. Maksud kami demikian video ketiga kami untuk playlist ini. Di sini kami memberikan pengenalan terkait konsep dasar router. Pastikan juga untuk terus mengikuti video pembelajaran jaringan komputer dasar berikutnya di channel ini. Beberapa catatan penting terkait penjelasan dalam video ini juga kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang. Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Playlist ini kami akan memberikan panduan bagi kalian untuk mempelajari berbagai topik dasar dalam jaringan komputer, tentunya dengan bantuan Cisco Packet Tracer. Dalam video keempat ini, kita akan belajar untuk melakukan konfigurasi static routing pada Cisco router. Sebelum memasuki topik routing, terlebih dahulu kami akan mengulas topologi fisik yang akan kita gunakan pada video ini. Nah, pada topologi ini terdapat 4 buah PC yang terbagi ke dalam 2 kelompok, di mana setiap kelompok
akan berada dalam satu network address yang sama dan terhubung dengan sebuah switch. Nah, di sini kelompok yang pertama dia memiliki network address 192.168.1.0 dan kelompok yang kedua memiliki network address 192.168.2.0. Nah, di sini saya akan coba pastikan IP address-nya memang sesuai dengan network address-nya untuk setiap kelompoknya. Saya akan mulai dari PC yang paling ujung kiri, IP config, ya, saya pastikan, IP config. Oke, IP address-nya adalah 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.250. Jadi dia cocok ya, dia berada dalam network address 1.0. Sesuai. Lalu PC yang kedua, kita lihat di sini. IP config. IP-nya adalah 1.2, ya, berarti dia juga berada dalam network address 1.0. Sesuai. Lalu PC yang ada di kelompok sisi kanan, IP config, ya, IP-nya adalah 2.1, ya, sesuai ya, network address-nya adalah 2.0. Membangun VLAN lagi soalnya. Tapi ini keras.
pakai routing. Ini nyoba taruh sini satu, ini jaringan router itu menghubungkan ini arsitektur gedung satu. Arsitektur gedung lantai 1, lantai 2, pinggiran masing-masing. Switch dihubungkan ke switch lain.
Asyhadu an la ilaha illallah.
Oke,